Three, two, one. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama kita di podcast Bincang-Bincang Sastra. Nah, sebelum masuk pembahasan pada topik kali ini, kan ada pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kita kenalan terlebih dahulu. Mulai dari aku ya, perkenalkan nama aku Meliana Bagiatus Soliha dengan NIM 21021040211. Saya Anan Kefasana dengan NIM 21021040237. Saya Ananda Yulia Asfa dengan NIM 2102104020031. Saya Friska Anindiana Salsabila dengan NIM 2102104021128. Dan saya Putri Wahyuningsi dengan NIM 2102104020040. Oke, jadi di sini teman-teman kita akan menganalisis apa aja sih unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerpen Ganti Pintu karya Khairul A.L. Maliki. Nah, tadi kan sudah di-spill nih unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Pasti kalian pada kepo nih, apa saja sih unsur intrinsik dan ekstrinsiknya? Lanjut yuk kita simak. Oke, jadi teman-teman di sini di dalam cerpen Ganti Pintu memiliki dua tema teman-teman. Wah, tema apa aja nih Kak? Yang pertama ada tema mayor, lalu yang kedua ada tema minor. Yang pertama tema mayor, teman-teman pada tahu nggak tema mayor itu apa? Tema mayor. Apa itu ya? Wah, kurang tahu sih. Coba jelasin, coba Oke, jadi di sini aku akan belajar bareng kalian apa sih tema mayor yang ada di dalam cerpen Ganti Pintu karya Khairul A.L. Maliki. Jadi teman-teman, tema mayor pada cerpen yang berjudul Ganti Pintu karya Khairul A.L. Maliki yaitu pengorbanan. Pengorbanan apa teman-teman? Pengorbanan seorang istri. Tema utama ini dibawa oleh tokoh aku yang berperan sebagai istri. Dibuktikan pada saat aku si istri meminta aku si suami untuk mengganti pintu atau bisa kita sebut dengan mengganti istri baru teman-teman. mengganti istri baru. Iya sekali ya. Dan ditegaskan pada pernyataan, "Mas, menikahlah dengan Alia," kata istriku dengan berurai air mata. Tangan kanannya menggenggam erat tanganku. Hidupku tidak akan lama. Lalu teman-teman, yang kedua ada tema minor. Teman-teman pada tahu nggak tema minor itu apa? Tema minor itu temanya tema mayor jelas ya. Bener banget teman-teman. Tema minor adalah temannya tema mayor, yaitu tema tambahan. Tema minor pada cerpen yang berjudul Ganti Pintu karya Khairul A.L. Maliki yaitu tentang rasa yang sudah tidak bisa dipaksa teman-teman. Bakso ya. Jadi, tema tambahan pada cerpen ini ditegaskan pada pernyataan setelah gadis itu mendapatkan perawatan, ia tersenyum seraya mengucapkan terima kasih. Aku masih ingat dengan senyumannya. Sejak saat itu, wajahnya selalu terbayang-bayang di pelupuk mata. Terkadang, senyumannya susah untuk kulupakan. Dan entah kenapa, setiap kali aku berpapasan dengannya, hatiku selalu bergetar. Aku tidak ingin jatuh cinta, tapi hatiku tidak bisa menolaknya. Nah, padahal setelah kita lihat nih teman-teman pada cerpen Ganti Pintu karya Khairul A.L. Maliki, tokoh si aku yang berperan sebagai suami memiliki istri dan memiliki seorang anak teman-teman. Oh, berarti pada waktu saat mengenal Alia, si Alia tadi ya, itu berarti udah punya istri dan anak gitu. Bener banget. Jadi memang kita tidak pernah tahu nih teman-teman kapan hati seseorang itu akan berubah. Contohnya seperti si aku yang berperan sebagai si suami. Jangan sampai seperti itu loh ya teman-teman. Iya sih. Oke. Nah,
tema kan sudah selesai. Lalu kita lanjut nih ke unsur intrinsik yang kedua, yaitu penokohan. Nah, penokohan ini dibagi ke beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama yaitu jenis tokoh. Jenis tokoh ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama yaitu dimensi fisiologis, yang kedua dimensi sosiologis, dan yang ketiga yaitu dimensi psikologis. Lanjut ke yang pertama, yaitu dimensi fisiologis. Jadi di cerpen ini, dimensi fisiologisnya yaitu seorang laki-laki terdapat pada kutipan berikut ini. Hanya lecet, Mas. Gadis itu masih berusaha tersenyum meski ia meringis kesakitan. Nah, jadi di sini ditekankan pada kata mas, yang berarti yaitu seorang laki-laki. Yang kedua yaitu dimensi sosiologis. Dimensi sosiologis ini yaitu seorang suami, memiliki anak, beragama Islam, dan penulis. Dibuktikan pada kutipan, kamu tahu, saat itu sebenarnya aku ragu mengantarkannya karena aku sendiri telah menikah dan mempunyai anak. Selanjutnya, saat itu pula, lamat-lamat aku mendengar suara lantunan azan dari menara-menara masjid. Suara panggilan untuk hamba-hamba yang selalu dirindukan oleh Tuhannya. Meski kepala terasa mumet, tapi aku tetap memegang setir motor dan memacu sepeda motor metikku dengan kecepatan sedang. Dan aku tiada henti untuk menyebut asma Allah tanpa henti. Nah, ini dibuktikan bahwa beragama Islam. Entah mengapa aku merasa bahwa tulisanku kali ini sama sekali tidak bertenaga, tidak bernas. Dan aku yakin kalau aku menulisnya sampai tamat dan siap dijadikan buku. Tulisanku tidak akan dilirik pembaca. Saat itu aku berpikir dalam-dalam, tulisan yang seperti apa mesti aku tulis? Pikirku, aku tidak ingin tulisanku kali ini gagal dipasarkan. Menjelaskan bahwa dia seorang penulis. Selanjutnya yaitu dimensi psikologis, yaitu memiliki watak penolong. Dibuktikan pada kutipan, ketika aku sampai di pertigaan Plaza Metro, tampak sebuah motor metik yang dikendarai oleh seorang gadis muda terjatuh. Gadis itu terperosok ke aspal dengan gerak refleks meminggirkan motor dan menguncinya. Aku tahu bahwa Tuhan sedang menyaksikanku. Aku tahu bahwa sebenarnya aku tidak boleh melakukannya, tetapi ini menyangkut kemanusiaan. Saling tolong-menolong adalah sunnah Nabi. Tidak sedikit orang yang berceramah soal kemanusiaan, tapi hanya sedikit yang melakukannya. Terkadang kata-kata tidak pernah sinkron dengan perbuatan. Aku coba menghiburnya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang jenis tokoh. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembeda tokoh yang akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Nah, gimana? Masih semangat ya teman-teman? Masih. Jadi ini masih di penokohan ya. Tadi kan sudah jenis-jenis tokoh. Sekarang ada pembeda tokoh. Nah, menurut teman-teman nih yang ada di sini, pembeda tokoh itu gimana? Apanya yang dibedakan dari tokoh-tokoh ini? Sifatnya mungkin kan? Oh, sifatnya kalau bisa gimana? Ya tokohnya dari tokoh. Nah, langsung aja nih ya. Pertama yakni tokoh utama, bawahan, dan tambahan. Teman-teman di sini pasti udah nebak nih tokoh utama, tambahan, dan bawahnya itu siapa aja sih? Sudah jelas. Siapa tokoh utamanya? Siapa? Aku si suami. Tokoh bawahannya istri. Dan tokoh tambahannya itu seorang gadis yang bernama Alia. Nah, gitu. Udah ketebak nih ya, udah ketebak banget sih. Dan yang kedua yakni tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis di sini itu ternyata ketiga tokoh tadi itu protagonis semua, teman-teman, gitu. Ya kan kita kan udah baca ya, mereka itu baik-baik semua kan? Ya, saling melengkapi gitu, saling membantu satu sama lain gitu kan. Nah, ini dapat dibuktikan dalam kutipan. Dengan refleks, aku langsung menghentikan laju motorku. Kemudian ada lagi nih ya, dalam kutipan, si gadis, si Alia itu bilang kepada tokoh aku atau suami, bilang gini teman-teman, hanya lecet mas,
gitu, hanya lecet gitu. Dan yang terakhir di penokohan yakni teknik penokohan. Nah, teknik penokohan ini teman-teman yang ada di sini dan di yang sudah melihat podcast kami, jadi teknik penokohan ini gimana caranya seorang pengarang itu dapat atau membuat suatu penokohan di dalam sifat-sifat atau sifat-sifat seorang tokoh yang dibuat atau digambarkan. Jadi pengarang di sini si Khairul Al-Maliki ini mempunyai teknik penokohan. Jadi yang pertama yakni ada teknik cakapan. Teknik cakapan ini pengarang menggambarkan watak tokoh aku ini ketika sedang menolong dan dibuktikan dengan kutipan, "Kamu tidak apa?" Aku bertanya kepada gadis berseragam SMA yang menangis kesakitan itu. Aku melihat kakinya tampak berdarah. Aku yakin pasti kakinya tertindih oleh mesin sepeda motor. Kemudian teknik tingkah laku. Teknik tingkah laku ini merupakan teknik yang digambarkan oleh pengarang dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau tingkah laku yang dilakukan oleh tokoh atau tokoh pada cerpen yang telah dibuat oleh pengarang tersebut. Jadi kan siapa sih tokoh aku itu kan menanyakan tingkah lakunya itu, menanyakan apakah gadis SMA itu baik-baik saja begitu. Kemudian ada teknik kesadaran, dan teknik kesadaran ini menjadi teknik penokohan yang terakhir. Ini teknik arus kesadaran. Nah, teknik arus kesadaran ini terbukti pada kutipan cerpen Ganti Pintu di terakhir. Jadi itu kan penggambaran watak tokoh aku ini kan termasuk teknik arus kesadaran. Kan tokoh aku ini sadar ya kalau si istri ini hidupnya tidak akan lama lagi, yang pertama. Kemudian si tokoh aku itu juga tahu kalau si Alia itu sangat mencintai anaknya. Kemudian karena pesan yang disampaikan oleh si istri untuk menikahi Alia, maka tokoh aku langsung menikahi Alia di depan istrinya langsung gitu. Untuk selanjutnya yakni kita masuk unsur intrinsik yang ketiga, yaitu alur. Tema ambek langsung aja kita masuk pada unsur intrinsik yang ketiga, yakni alur. Nah, jadi teman-teman, tadi kan rekan saya sudah menjelaskan tentang tema dan juga penokohan. Nah, di sini kita lanjut pembahasannya, yaitu alur. Nah, dalam cerpen Ganti Pintu karya Khairul Al-Maliki ini, alur yang digunakan itu yaitu alur represif. Teman-teman tahu nggak sih alur represif itu apa? Mungkin alur represif ini ekspresi atau bagaimana? Bukan salah. Nah, jadi alur represif ini atau alur sorot balik atau biasa disebut alur flashback. Berarti flashback gitu ya? Iya. Jadi alur represif ini ceritanya itu tidak kronologis. Jadi penceritaan peristiwanya itu tidak kronologis. Bisa saja awal ceritanya itu dari flashback. Dibuktikan dengan kutipan, "Saat itu pula, lamat-lamat aku mendengar suara lantunan azan dari menara-menara masjid. Saat itu, orang-orang hanya menonton." Nah, kata "saat itu" menandakan bahwa peristiwa dalam cerpen ini adalah peristiwa lampau atau peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Berarti ini itu flashback gitu ya alurnya, menceritakan awal-awal atau menceritakan si tokoh aku ini bertemu dengan si gadis SMA yang bernama Alia. Gitu. Apa tadi alur apa? Alur refleksif, teman-teman. Alur sorot balik atau alur refleksif. Lanjut, Kak.
Nah, itu tadi adalah pembahasan dari alur. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, di sini terdapat latar ya. Jadi teman-teman semua pada tahu nggak sih apa itu latar yang terdapat pada cerpen Ganti Pintu karya A.L. Maliki ini? Mau ini Kak, latar, tempat, waktu gitu kan kan yang di cerpen Ganti Pintu ini ada latar tempatnya di pantai atau di mana Nah, gitu ya. Itu kan betul salah sekali. satunya itu kan ya. Yang pertama yakni ada latar tempat. Latar tempatnya yaitu ada di pertigaan Plaza Metro yang dibuktikan pada kalimat ketika aku sampai di pertigaan Plaza Metro tampak sebuah motor metik yang dikendarai oleh seorang gadis muda terjatuh. Latar tempat yang kedua yaitu kafe pusat kota yang terdapat pada kalimat aku duduk seorang diri di salah satu bangku kafe yang berada di pusat kota. Yang ketiga yaitu latar tempat yaitu berupa rumah sakit yang terletak pada kalimat aku membawa gadis itu ke rumah sakit. Oh, berarti latar tempat ini udah ketebak ya dari awal, mulai dari apa di tepi jalan depan Plaza Metro, rumah sakit dan kafe pusat. Jadi Nah. udah ketebak gitu ya. Betul Berarti sekali. ya bukan mudah sih, pokoknya ketebak langsung ini Iya. tempatnya pasti gitu. Nanti. Baik. Latar yang kedua yaitu latar waktu, yaitu siang, yang terdapat pada kalimat aku merasa bahwa cairan timah neraka lagi dituangkan oleh tangan-tangan ribuan malaikat. Yang kedua, latar waktu malam yang terdapat pada kalimat permadani hitam telah dihamparkan di langit malam, bintang gemintang bertaburan. Kan di cerpennya kan ada senja ya. Iya. Siapa si tokoh aku itu kan suka dengan senja waktu duduk itu ya. Berarti latar waktunya ditambah Dengan senja. ya kan, senja Yang gitu terdapat kan. pada kalimat senja yang ceria itu ya. Iya, Berarti si iya. tokoh aku itu memang suka dengan senja, si anak senja Iya, ini bukan ya. Iya. Latar yang ketiga adalah latar suasana yang menceritakan sedih, bahagia, dan tenang ya guys. Yes. Yang akan kita bahas satu persatu yaitu sedih. Terletak pada kalimat ia menangis di antara desiran ombak yang tergulung-gulung. Yang kedua bahagia, terletak pada kalimat dia bahagia karena selama ini cintanya terjaga dan sama sekali tidak ternoda. Yang ketiga yaitu tenang, terletak pada kalimat saat itu pula lamat-lamat aku mendengar suara lantunan azan dari menara-menara masjid, suara panggilan untuk hamba-hamba yang selalu dirindukan oleh Tuhannya. Oke, berarti latar tempatnya ada tiga, latar suasananya juga ada tiga ya. Sedih, bahagia, dan tenang. Tadi kan itu aku udah jelasin tentang latar. Nah, kalau ada latar pastinya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini penting banget gak sih? Penting banget dong. Sudut pandang persona pertama, aku. Jadi teman-teman, dalam sudut pandang ini, pengisahan cerita mempergunakan sudut pandang persona pertama atau aku. Dan ia adalah si aku, tokoh yang mengisahkan peristiwa dan tindakan yang diketahui, dilihat, didengar, dialami, dan serta sikapnya terhadap para pembaca. Yang pertama ada aku sebagai tokoh utama. Dalam sudut pandang ini, aku mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik bersifat batiniah maupun fisik. Si aku menjadi fokus cerita, teman-teman, yang merupakan tokoh utama. Si aku mengisahkan salah satu peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batiniah maupun fisik. Jadi si aku ini menjadi fokus cerita, teman-teman, karena dia sudut pandang orang pertama. Gitu deh. Betul banget. Lalu yang kedua ada aku, si tokoh tambahan. Bisa nebak gak aku tokoh tambahannya siapa? Siap. Jadi teman-teman, dalam sudut pandang ini, tokoh aku muncul bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai tokoh tambahan. Tokoh aku
hadir untuk membawakan cerita kepada kita para pembaca. Tokoh si Aku yang berperan sebagai istri ini tampil membawakan berbagai peristiwa dan tindakan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang lain, teman-teman. Dalam hubungannya dengan keseluruhan cerkan tokoh ini, si Aku tersebut muncul sebagai tokoh pelengkap. Berarti dari tokoh Aku tadi kan tokoh utamanya si Aku suami ya, suaminya si tokoh Aku istri. Berarti akunya Aku sebagai istri ya. Iya, betul Ya, paham. Oke, teman-teman. Jadi di sini sudut pandang persona pertama dan sudut pandang tambahan sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Meli. Nah, terima kasih ya. Jadi yang kedua, ya ini masih sudut pandang ya. Yang kedua ini ada sudut pandang campuran. Dalam sebuah cerita rekaan itu mungkin berupa penggunaan sudut pandang persona ketiga ya. Berarti sudut pandang campuran ini menggunakan sudut pandang orang persona ketiga, yakni ada dia atau ia sebagai pengamat, dan ada persona pertama dengan teknik aku sebagai tokoh utama, aku sebagai saksi ya. Bahkan dapat berupa persona campuran atau persona pertama dan ketiga secara sekaligus. Jadi dalam cerpen Ganti Pintu ini dapat kita temukan sudut pandang campurannya itu dalam kutipan ini. Gadis manis itu mengusap air matanya, lalu menengok ke belakang. Kedua matanya memandang ke arah wajahku. Ia berusaha mengulung senyum. Aku tahu bahwa senyuman itu karena terpaksa. Jadi kan gadis manis itu, jadi kan gadis persona ketiga dan ada kata aku. Nah, ini kan sudah dari mulai tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan yang terakhir ini apa gongnya di unsur intrinsik apa teman-teman? Amanat. Nah, amanat akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah amanat. Nah, jadi dalam cerpen ini teman-teman, kita bisa mengambil amanat yaitu dari tokoh aku. Kita dapat mengambil pesannya yaitu bahwa saling tolong-menolong terhadap sesama merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi selama kita dapat menolong orang lain. Bantulah mereka karena sesungguhnya barang siapa berjalan untuk menolong saudaranya dan kemanfaatannya, maka baginya pahala orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian dari cerpen ini membuktikan sebuah keyakinan, kasih sayang, dan ketegaran seorang istri yang sangat luar biasa teman-teman. Istri merupakan seorang perempuan biasa yang mengajarkan caranya berkorban dan memberi. Pengorbanan tidak harus soal cinta ya teman-teman. Ya, tahu sini. Tetapi juga perihal hidup ya teman-teman. Sekali dalam hidup ini, kita harus menyerah atau kehilangan hal-hal yang kita inginkan demi kebaikan orang yang kita sayangi. Waduh, ini deep banget hidup saya. Sangat mendalam amanat yang disampaikan oleh pengarang. Yang pertama tadi dapat kita saling tolong-menolong terhadap sesama, dan juga ada pesan seorang pengorbanan seorang istri yang demi kebaikan si suaminya biar dapat pengganti hidup lagi gitu ya. Sedih banget gak sih guys? Ampun, ini gimana? Nah, udah bersih kan, maksudnya udah selesai kan unsur intrinsik tadi kan, yang terakhir ini amanat. Nah, tadi kan udah dijelasin nih unsur intrinsiknya apa aja, ada 6 apa? Ada di tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan yang terakhir ya ini ada amanat. Jadi ada 6 unsur intrinsik di cerpen Ganti Pintu karya Khairul Al-Maliki. Langsung aja kita masuk ke unsur ekstrinsik. Yang pertama, keadaan subjektivitas individu pengarang meliputi yang pertama yaitu keyakinan. Nah, keyakinan ini si tokoh aku memiliki keyakinan yang kuat atas apa yang diyakininya. Dibuktikan dengan kutipan, saat itu sebenarnya aku ragu mengantarkannya
karena aku sendiri telah menikah dan mempunyai anak. Aku tahu bahwa Tuhan sedang menyiksaku. Tapi ini menyangkut kemanusiaan. Saling tolong-menolong adalah sunnah Nabi. Tidak sedikit orang yang berceramah soal kemanusiaan, tapi hanya sedikit yang melakukannya. Terkadang, kata-kata tidak pernah sinkron dengan perbuatan. Nah, dalam kutipan tersebut, teman-teman, si aku menyadari bahwa perbuatannya bisa saja salah. Tapi si aku memiliki keyakinan bahwa sesama manusia haruslah saling tolong-menolong. Pada akhirnya, dia mengesampingkan pikirannya sendiri dan tetap berbuat pada pendiriannya untuk saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu pandangan hidup. Nah, dalam pandangan hidup ini, si tokoh aku ini terlihat realistis dalam dunia pekerjaannya. Dan jadi si tokoh aku ini kan adalah seorang penulis nih. Ya. Nah, dalam tulisannya dia itu kayak yakin gitu loh kalau tulisannya itu kalau diterbitkan tidak dilirik gitu. Jadi pandangan hidupnya itu realistis gitu Iya. kan, tidak yakin juga Iya, kalau meskipun bukunya- tulisannya sendiri itu dia terlihat tidak yakin seperti itu. paham. Baik, aspek yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu aspek sosiologi atau kemasyarakatan. Nah, sosiologi ini merupakan kata yang tidak Asing ya Jauh, kita iya. ya. Sosiologi Jauh dari sosiologi kemasyarakatan, berarti seperti itu. masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat. Atau bisa dikatakan dengan nilai sosial. Lingkungan Lingkungan sekitar. sekitar. Iya. Nah, dalam cerpen tersebut untuk memberikan sebuah gambaran tentang masyarakat tersebut dalam karyanya. Seperti contohnya tadi itu ada tolong-menolong, pengorbanan, Iya. seperti itu. Jadi kayak seperti Berarti yang pengarang menggambarkan sebuah kemasyarakatan atau dalam sebuah masyarakat itu ada apa aja nah, gitu. seperti itu. Nah, dibuktikan dalam kutipan yaitu kamu tahu saat itu sebenarnya aku ragu mengantarkannya karena aku sendiri telah menikah dan mempunyai anak. Aku tahu bahwa Tuhan sedang menyaksikanku. Aku tahu bahwa sebenarnya aku tidak boleh melakukannya. Tetapi ini menyangkut kemanusiaan. Saling tolong-menolong adalah sunnah Nabi. Tidak sedikit orang yang berceramah soal kemanusiaan, tapi hanya sedikit orang yang melakukannya. Terkadang kata-kata tidak pernah sinkron dengan perbuatan. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Ananun Hasanah. terima kasih. Jadi teman-teman, yang ketiga ada unsur psikologi atau kejiwaan. Pasti udah nggak asing kan apa itu psikologi? Ya berhubungan tentang rasanya kita kejiwaan ya, kejiwaan apakah kita itu punya rasa empati kepada orang atau gimana? Ya betul banget. Jadi teman-teman disebutkan unsur-unsur penting seperti mentalitas, norma, moral, temperamen, perasaan-perasaan, dan keinginan pribadi. Jadi berikut dimensi psikologis yang bisa kita ambil dari cerpen Ganti Pintu karya Khairul A.M. Maliki. Pengarang menggambarkan tokoh aku yang berperan sebagai si istri sebagai berikut. Bacakan ya teman-teman. Oke. Mas, menikahlah dengan Alia, kata istriku dengan berurai air mata. Tangan kanannya menggenggam erat tanganku. Hidupku tidak akan lama. Tidak sayang, kamu pasti sembuh. Aku menangis. Jangan baper loh teman-teman. Mas, menikahlah dengan Alia. Aku mohon, menikahlah dengan gadis yang kamu cintai. Aku hanya mencintaimu sayang. Tidak mas, kamu menikahiku bukan karena cinta. Menikahlah dengan Alia, dia juga mencintaimu. Jadi teman-teman, melalui kutipan di atas, bahwa tokoh si aku sebagai istri secara psikologis digambarkan sebagai istri yang sabar, rela berkorban, dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Namun, kesabarannya dan kerelaannya berkorban tersebut ditujukan kepada aku si suami untuk mengganti pintu atau biasa kita sebut dengan ganti istri. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Silakan. Jadi moral tokoh aku, perbuatan yang dilakukan
menolong orang lain karena menyangkut kemanusiaan. Berarti tokoh aku ini di bagian moral yang perlu digarisbawahi, moralnya ini moral dan budi pekerti saling berkaitan ya. Moralnya itu pada pada kalimat yang mengatakan kalau tokoh aku ini moralnya itu sangat moral kebaikan gitu ya, membantu membonceng gadis itu, tetapi dia juga sadar kalau itu Tidak boleh. Nah, Yang kedua yaitu tokoh istri. Dengan moral perbuatan baik yang dilakukan sang istri yaitu rela berkorban dan akhlaknya sikap rela berkorban. oke. Ini tadi unsur eksplisit yang terakhir ya. Iya. Sebelum kita menutup podcast ini, tetap semangat ya teman-teman, karena sastra itu merupakan sebagian dari kita, dari bahasa bagian dari kita serta budaya.